Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya mau membahas kembali mengenai Indomaret nih teman-teman. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya itu pernah bekerja di Indomaret dan saya pernah upload video juga yang tips and trick buat kita keterima di Indomaret. Upload videonya sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bagaimana tips and trick, kemudian apa aja persyaratannya. Pokoknya banyak banget komentar dari teman-teman semua yang menanyakan mengenai Indomaret ini. Jadi di video kali ini saya mau membahas beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua buat referensi ke depannya, kemudian buat gambaran ke depannya, cara melamar atau misalnya persyaratan apa aja yang harus dibawa ketika kita melamar kerja. Itu bukan hanya bekerja di Indomaret aja ya. Soalnya pasti persyaratan kerja itu semuanya hampir sama. Kita langsung aja. Jadi pertanyaan pertama itu dari Kak Burhan Vlog. Jadi pertanyaannya, Kak, saya kan orang Wanayasa, mending ke PT Indomaret Prisma Tamanya langsung apa ke toko Indomaretnya? Jadi kalau menurut saya pribadi ya Kak, jadi kalau misalnya kita mau melamar kerja, lebih baik kita coba terlebih dahulu ke yang deket dulu nih Kak. Misalnya toko di sekitar Kakak itu membuka lowongan kerja ya, membuka lowongan kerja untuk di toko misalnya, atau misalnya di gudang, atau misalnya jadi driver. Jadi kakaknya harusnya coba di tempat yang dekat dulu. Kenapa? Soalnya pasti kalau misalnya kita ke PT-nya langsung, kita ke kantornya langsung, itu pasti saingannya banyak banget Kak. Soalnya yang ngelamar ke sana itu bukan hanya dari satu daerah aja, pasti dari berbagai macam daerah, bahkan dari luar kota pun itu banyak banget yang ngelamar ke sana. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya kita ke PT Indomaret-nya langsung, kesempatan kita untuk masuk itu semakin kecil karena banyaknya saingan yang ada di sana. Tapi berbeda kalau misalnya kita mencoba ke toko terlebih dahulu, jadi nanti kita pasti lingkupnya kecil kan ya Kak. Jadi pesaingnya pun akan semakin kecil juga, dan kesempatan untuk masuknya itu lebih besar lagi dibandingkan kita harus langsung ke PT Indomaret Prisma Tamanya. Kemudian kalau misalnya kita nyoba ke toko nih Kak, misalnya kita udah tes nih di toko, kemudian hasilnya ternyata zonk ya, misalnya kita pahitnya gak keterima di toko itu, nanti kita bisa coba langsung ke PT Indomaret-nya secara langsung Kak. Jadi kita bisa 2 kali kesempatan untuk mencoba melamar ke sana. Setidaknya ketika kita melamar ke tokonya langsung, kita udah ada gambaran nih, misalnya tesnya apa aja, kemudian persyaratannya apa aja. Jadi kita udah ada gambaran. Nanti kalau misalnya kita sudah mempersiapkan semua, persiapan yang udah matang, kita bisa langsung ke PT Indomaret Prisma Tamanya atau ke kantornya secara langsung. Jadi lebih mempersiapkan diri, kemudian dari berkas-berkasnya, dan tentunya kita pasti udah ada gambaran secara lebih lagi mengenai tes-tes yang dilakukan di situ. Kalau menurut saya itu sih Kak. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Natasha Febriani. Hai Mas, kenalkan nama aku Natasha. Aku mau nanya, itu tesnya susah atau gampang? Terima kasih. Sebenarnya gini sih Kak, hampir semua tes di bidang pekerjaan itu pasti tesnya itu matematika dasar. Jadi kita harus paham mengenai matematika dasarnya dulu Kak. Kalau pengalaman saya pribadi ketika melamar kerja ke Indomaret mengenai deret angka Kak, deret angka, misalnya kelipatan angka kan, misalnya 2, 4, 6, nah angka selanjutnya ini apa, kayak gitu. Dan enaknya sih si pertanyaan ini kebanyakan pilihan ganda Kak, jadi kita tinggal milih aja, misalnya setelah 2, 4, kemudian 6, nah angka selanjutnya apa. Di sana juga terdapat pilihan gandanya, misalnya A8, B7, C9, dan yang lainnya. Itu gampang banget sih Kak. Kemudian matematika mengenai pembagian, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan itu kita wajib banget harus mempelajari itu semua. Karena kebanyakan sih soalnya itu soal cerita, tapi jalan ceritanya itu cuman penjumlahan. Misalnya Adi membeli 2 permen, kemudian Sipa membeli 2 permen, jika disatukan total permen berapa. Kayak gitu aja sih Kak. Apalagi kalau sekarang kan zaman udah canggih ya, di Google juga udah banyak banget contoh-contoh soalnya. Jadi kakak bisa langsung searching di Google aja,
dan itu hampir 90% pertanyaan yang ada di Google itu sama persis kayak tes matematika di semua bidang pekerjaan kayak gitu. Kemudian tes psikotesnya kak, jadi psikotes itu mengenai kepribadian kita ya, mengenai logika kita. Kebanyakan tes logika sih kak, misalnya si mobil ini bahan bakarnya bensin nih, nah si kapal bahan bakarnya apa. Nanti juga itu pilihan ganda juga, kita tinggal cari ABCD-nya aja. Tapi usahakan kita bisa mengisi semua ya, meskipun salah-salah dikit ya gak apa-apa, yang penting diisi semua. Pengalaman saya pribadi waktu tes di Indomaret itu, aku isi semua, cuman gak 100% benar gitu, jadi cuman asal A, B kayak gitu. Dan alhamdulillah ternyata meskipun jawaban saya gak 100% benar, tapi ternyata lolos ke tahap selanjutnya. Berbeda sama teman saya itu ada beberapa soal yang dikosongkan, gak diisi karena dia gak tahu jawabannya, tapi dia malah gak lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita aja sih kan, pintar-pintar kita mengkondisikan pada saat tes itu. Kemudian dari Kak Vivian Cecilia, Kak ada yang bilang katanya di Indomaret itu susah, katanya ribet juga. Nah di Indomaret itu yang gak keterima yang kayak gimana, dan yang diterima kayak gimana, karena beberapa hari lagi aku mau ngelamar ke Indomaret. Jadi sebenarnya gini sih kak, pada saat kita tes pertama kali kita itu diukur tinggi badan ya lebih dahulu. Biasanya kalau misalnya gak sesuai kriteria, pada saat itu juga langsung dikeluarin, gak bisa ikut tes selanjutnya. Baik di kita tes di tokonya langsung, atau misalnya kita tes ke kantornya langsung. Itu yang paling pertama kan tinggi badan kita. Jadi kalau misalnya nggak sesuai itu pasti langsung dikeluarkan, nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah mengenai tesnya sih kak, tesnya tadi udah saya bilang itu mengenai matematika dasar, kemudian mengenai psikotes tentang logika. Setelah kedua itu lolos, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu tahap interview. Jadi usahakan sih kalau misalnya kita lagi interview, hal-hal yang harus kita jauhin itu kita naruh tangan kita di atas meja kayak gini. Kan biasanya kalau misalnya kita lagi interview, di depan kita yang interviewnya ya HRD-nya, kan di sini pasti ada meja. Nah usahakan si tangan ini tetap ada di paha kita, jangan sampai ada di atas bangku kayak gini. Karena apa? Itu merupakan salah satu etika ketika kita sedang interview sih. Usahakan diri kita rileks, badan kita tegap. Kemudian kalau misalnya si interview ini memberikan pertanyaan, usahakan kita menjawabnya secara santai. Bayangkan kita lagi ngobrol sama teman aja kayak gitu. Kemudian jangan tegang. Pokoknya intinya relax aja sih pas di interview. Nah, pas di interview itu yang pertama yang ditanya sih kayak biodata lagi sih kak. Biodata kita misalnya nama, tempat tanggal lahir, kemudian riwayat sekolah, darah, anak keberapa dari berapa saudara kayak gitu. Kemudian yang saya alamin waktu itu, saya juga di tes matematika sih. Misalnya 125 dibagi 5 berapa, itu harus dijawab secara cepat dan gak boleh ragu-ragu. Pokoknya harus dijawab secara cepat kayak gitu. Nah setelah tahap interview itu kita langsung dikasih selembaran kertas. Itu kayak kertas apa ya, kertas perizinan orang tua kalau nggak salah ya, saya soalnya udah lupa lagi, itu udah beberapa tahun yang lalu. Jadi dikasih sebuah kertas buat perizinan orang tua. Dan waktu itu sih saya nunggu sekitar 2 minggu baru ada panggilan lagi lewat SMS. Jadi setelah tahap interview itu saya disuruh nunggu selama 2 minggu, dan ternyata memang benar setelah 2 minggu ada SMS panggilan lagi untuk melaksanakan training. Nah pas training ini ternyata ini masih diseleksi loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan kepedean misalnya udah training nih udah pasti masuk, itu enggak betul sama sekali. Ternyata pas training itu kita benar-benar dinilainya di situ teman-teman. Ada beberapa teman saya juga yang waktu itu training bareng, ternyata pas hasil finalnya dia agak lolos karena hal-hal sepele sih. Misalnya kita pas training kita selalu ngobrol, nggak serius, selalu bercanda. Karena yang paling penting sih attitude ya. Jadi kalau misalnya kita training, usahakan attitude kita dijaga dengan baik, jangan sampai memalukan diri sendiri kayak gitu.
Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Kak Bayu Aji. Bang, persyaratannya apa aja yang harus dibawa? Persyaratannya itu kayak aja sih, kita melamar kerja kayak fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto, kemudian lamaran pekerjaan, riwayat hidup, kemudian foto SKHUS. Kemudian kalau misalnya ada dokumen pendukung seperti sertifikat-sertifikat kayak gitu, lebih baik dilampirkan saja fotokopiannya, soalnya nanti itu bisa menjadi salah satu referensi supaya kita lebih kuat kalau misalnya kita ditanya apakah kita punya pengalaman atau belumnya kayak gitu. Soalnya dari sertifikat itu si HRD pun pasti nyangkanya, wah anak ini aktif ya di organisasi ini, kayaknya bisa buat di bidang retail dan sebagainya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Lero Mozas. Ditahan ya ijazah aslinya, infonya dong. Nah, jadi buat teman-teman semua, banyak banget pertanyaan kali ini. Ijazah aslinya ditahan nggak? Atau gimana? Dan jawabannya itu sama sekali nggak ada penahanan ijazah. Jadi kita cukup melampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir dari sekolah. Itu cukup dilegalisir aja, itu udah cukup. Jadi nggak ada penahanan ijazah. Pertanyaan selanjutnya dari Kanandan Suhaya. Muka harus mulus ya, nggak boleh jerawatan. Sebetulnya kalau masalah muka itu relatif sih Kak. Justru kalau menurut saya pribadi, Indomaret gak mandang fisik sih. Justru Indomaret memandang kemampuan kita kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus mulus atau kayak gimana, itu nilai plus sih, kayaknya itu nilai plus. Soalnya kan kita kerja di bidang retail ya, jadi kita yang paling diutamakan itu penampilan. Pertanyaan terakhir dari Kak Ania Dayani. Mas mau tanya, saya baru selesai sekolah, mau ngelamar di Indomaret, otomatis saya belum ada pengalaman kerja. Apakah pengaruh terhadap diterima atau tidaknya? Jadi buat teman-teman semua, Indomaret ini membuka lowongan pekerjaan itu untuk fresh graduate juga. Jadi buat kalian yang baru lulus, pengen cari pengalaman kerja, atau misalnya pengen cepet-cepet punya penghasilan buat membantu orang tua atau buat diri sendiri, justru Indomaret ini bisa menjadi salah satu rekomendasi atau referensi untuk kalian semua buat bekerja pertama kali. Soalnya kenapa? Di sini kita bisa belajar sih, pertama belajar di bidang retail, belajar bagaimana cara kita berbicara terhadap customer, melayani customer, kemudian tentang hitung-hitungan uang, tentang mesin edisi, tentang planogram, kemudian tugas para meniaga, tugas kasir, wah pokoknya banyak banget. Dan itu bisa diterapkan kalau misalnya kita udah habis kontrak nih dari Indomaret, itu bisa kepake buat kita kerja selanjutnya. Soalnya yang paling penting itu sih kita bisa mengenai hitung-hitungan ya, misalnya dari kasir kita bisa mesin edisi, bisa komputer, kemudian kita bisa menyusun barang dan yang lainnya. Dan banyak juga pertanyaan sih, misalnya kan saya baru lulus, saya belum punya ijazah, jadi saya kira-kira bisa gak ya melamar ke Indomaretnya? Dan jawabannya tentu bisa. Jadi nanti teman-teman tinggal pakai surat kelulusan aja yang sudah dilegalisir dari sekolahan. Itu merupakan salah satu syarat kalau misalnya kalian fresh graduate atau baru lulus dari sekolah. Dan kemudian banyak banget sih pertanyaan mengenai gaji ya. Jadi buat teman-teman semua, gaji di Indomaret itu UMK sesuai UMK masing-masing daerah. Misalnya saya waktu itu di Karawang itu lumayan, sekitar 4.300.000-an saya dapat segitu per bulannya. Dan banyak banget yang nanya apakah ada potongan dan lain-lain dan sebagainya, dan jawabannya itu pasti iya. Soalnya di tanda tangan kontrak juga itu sudah tertera kalau misalnya ada barang hilang, itu tanggung jawab kita yang ada di toko. Karena salah satu tanggung jawab kita di toko itu akan menjaga toko ya, jangan sampai ada barang yang hilang. Jadi otomatis kalau misalnya ada barang yang hilang, kita yang harus bertanggung jawab. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung ajukan di kolom komentar saja. Nanti kalau misalnya ada kesempatan, saya bisa langsung balas komentar teman-teman semua.
Oke, thank you for watching. Jangan lupa dukung channel saya supaya channel saya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Atau misalnya menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, teman-teman bisa share ke media sosial teman-teman semua. Thank you for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.